Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahmat Cyber Ted. Untuk recap kali ini teman-teman ya, jadi kesimpulannya kali ini yang tadi menurutku itu sangat bermanfaat sama ya teman-teman ya. Jadi ada menu kayak gini, jadi lebih terorganisir seperti ini teman-teman. Terus yang kedua itu software ya teman-teman ya, jadi kita lebih enak karena ini memang sudah GUI ya, graphical user interface. Jadi kalau misalnya kamu mau install ya gampang, ini udah ada kategori kayak gini. Audio video, misalnya kita cari Blender, kita mau searching Blender kayak gini ya, tinggal kita ketikkan tuh udah langsung nih di sini Blender. Kita lihat Blender yang ada di sini tuh Blender 2.8. Ini lama banget, jadi sesuai dengan yang dianggap stabil di Debian repository, jadi lebih gampang. Terus selanjutnya yang tadi ya teman-teman, di terminal ya yang tadi yang agak mengesankan itu ya. Jadi pas awal tadi kan ada error gitu ya, kan kita sudah bahas ya teman-teman cara mengatasi errornya itu tadi. Terus yang selanjutnya ada di bagian ini tadi yang ketika kita itu cobain DJI Action 2 gitu ya teman-teman, dan ternyata di sini bisa ya DJI Action 2 dan webcam. Jadi untuk masalah I/O kamera ya kita tidak khawatir ya teman-teman di sini. Termasuk yang selanjutnya ada di mikrofon ya, termasuk mikrofon terus sama outputnya gitu ya. I/O-nya juga oke banget ini, input outputnya gitu ya. Terus untuk masalah koneksi internet, wah sudah ini nggak usah ditanyakan lagi ya, udah oke gitu ya teman-teman ya. Nah bagaimana untuk sharing-sharing ya, sharing-sharing sama ya, ini kita tidak bisa pakai ini gitu ya teman-teman ya. Dan caranya ya sama ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau sharing-sharing ke PC Windows gitu ya bisa pakai ini, network sharing kayak gini teman-teman, seperti itu. Dan selanjutnya banyak sekali game yang sudah terinstall di sini. Ini beda ya, kalau untuk Ubuntu Studio memang dirancang untuk kegiatan studio kreatif gitu ya. Kalau ini kan enggak ya. Jadi aku nggak tahu kenapa kok ini banyak sekali gamenya gitu ya. Mungkin target usernya lebih umum ya, cenderung umum yang lebih ke hiburan mungkin ya. Ini ada banyak sekali komplit teman-teman ya yang udah keinstall ya di sini ya. Ini aku belum install game-game lain ya teman-teman. Jadi udah ada banyak sekali game yang ada di sana. Mahjong aja, Sudoku ada, terus ada ini nih plus untuk ular-ularan kayak gini, terus ada chess kayak gini ya, skak gitu kan. Igo juga ada kan, keren banget ya Go. Terus ada ini Hitori ini kayak gini, aku kurang paham. Terus selanjutnya ini untuk musik player, ini ada rhythm box sama musik kayak gini teman-teman. Jadi keren sih menurutku ya teman-teman. Jadi ada banyak sekali varian gitu yang ada di sini. Oke, di sini kita akan langsung saja untuk overview ya, teman-teman. Nah, jadi ini ada tampilan awal dari Debian. Kita memakai desktop Genome ya, teman-teman, sesuai yang kemarin kita ceritakan pada kalian di instalasi. Nah, di bagian atas ini ada activities, teman-teman. Nah, kalau kalian klik di sini akan keluar kayak gini, docking di samping kayak gini, dan ini kayak di Ubuntu ya teman-teman, kalau kalian pakai Ubuntu kemarin, karena memang Genome identik seperti ini teman-teman. Oke. Dan kalian bisa akses juga di sini itu menggunakan tombol ini yang ada di sini ya, tombol Microsoft ini. Kalau misalnya kalian pakai keyboard biasanya ada tombol ada logo Windows kayak gitu, kalian tekan aja di situ. Nah, nanti dia akan kayak gini nih teman-teman. Nah, keluar kayak gini. Nah, oke. Di bagian sini juga ada nih, di bagian sini kalau ada beberapa workspace kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh belum tak apa-apain ya teman-teman. Jadi ini memang benar-benar masih pure ya, masih setelah install gitu ya teman-teman. Nah, di bagian ini dan di tengah ini itu ada kalender, keren banget. Ada kalender di tengah-tengah kayak gini. Wow. Dan kalau misalnya kita lihat di sini tuh simple banget, dan tuh kan enak ya teman-teman ya. Jadi kayak apa ya, kayak ini kita bisa fokus nih. Wow, kalender, kita klik aja kayak gini. Nah, keluar. Di sini tuh ada do not disturb. Nah, fungsinya adalah itu ya, sama ya. Kalau misalnya ada notifikasi biar kalian gak ganggu ya. Kalau pas kalian sedang ujian atau sedang belajar dan lain sebagainya yang butuh fokus kayak gitu kan, dan tidak ingin terganggu notifikasi. Tapi kalau di desktop itu jarang sekali ya teman-teman, kecuali kalau di smartphone itu kan biasanya kan ada sosial media yang auto sinkron terus. Tapi kalau di desktop, kalau kalian tidak atau bukan orang yang sangat sibuk dan berurusan dengan email dan lain sebagainya kayak gitu yang terus menerus kalian pantau
kan ada tuh kan admin ya, customer service yang mungkin freelance dan lain sebagainya, kan ada juga kan yang menangani keluh kesah dari customer. Itu kan biasanya kan muncul di desktop kayak gini kan, ada notifikasi terus kalau ada pesan masuk. Nah ini kalian bisa aktifkan do not disturb, jadi kalian tidak keganggu nih. Nah kalau sudah, tinggal kalian ginikan aja. Nah seperti itu bro. Terus selanjutnya di bagian sini nih ada quick setting ya, ini kayak quick setting. Kalian bisa ngatur untuk ini volume ya teman-teman ya, volume musik kalian atau suara yang ada di sini ya, kalau kalian hubungin sama speaker atau headset. Nah di bawahnya ini ada wired connection, jadi kalau ini kan aku pakai wired ya, kepake kabel ya, internet kabel yang aku hubungkan ke MiFi seperti ini gitu ya teman-teman. Dan di sini ada bagian setting. Nah dia akan memunculkan ini ya teman-teman ya, window untuk setting, halaman bagian setting seperti ini. Terus di sini ada lock ya, jadi kalau lock itu dia langsung teman-teman, dia langsung ke lock screen ya teman-teman ya. Ini enggak tak tampilin karena nanti tidak record ke capture card ya. Terus ini ada power off, ini langsung ya, jadi kalau kalian mau restart, power off, lockout, suspend, seperti itu teman-teman. Nah ini di bagian ini ya, quick settingnya ada di bagian sini, clean banget ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang nggak terlalu suka banyak sekali icon yang ada di sini ya, berantakan, ini kayaknya cocok buat kalian deh. Nah selanjutnya di sini teman-teman, di bagian sini itu ada Firefox. Terus di sini ada Evolution, ada Rhythm Box. Jadi untuk musiknya di sini ya. Terus LibreOffice dan ini files dan oke, seperti ini. Kalau kalian mau melihat semua software, di sini kalian klik aja pada bagian ini show application ya. Nah, ini ya teman-teman. Dan ini ada 3 ya, 1 2 3 kayak gini. Kalian bisa scroll aja pakai mouse kalian ya, teman-teman. Nih, pakai mouse kalian kayak gini ya, seperti ini. Nah, ini aplikasinya ada kayak gini, teman-teman. Dan lumayan sih, lumayan banyak yang udah keinstall sini, termasuk yang dasar-dasar ya, seperti browser, file manager, terus di sini clocknya yang tadi, teman-teman. Terus ini juga ada Office ya, LibreOffice yang ada di sini, dan beberapa game ini terlihat di sini ya teman-teman ya, ada banyak sekali, termasuk chess juga, dan di sini ada gamenya. Oke, di sini ada to do list juga. Wow keren ya, new list kayak gini ya. Wow ngeri loh. Ini juga ada synaptic package tuh kalau kalian lihat di sini. Nah kita perlu masukkan autentifikasi atau password yang kita buat tadi. Oke, seperti ini teman-teman untuk masuk, dan ini adalah Synaptic Package Manager. Nah, di sini sebenarnya itu kayak kalian tuh kalau mau install dari apt seperti ini, misalnya contoh ya, ini untuk aplikasi desain misalnya, contoh aja, contoh grafik deh, grafik yang ada di sini nih. Misalnya di sini kalian cari Blender ya, Blender 3D. Nah, ini ada nih Blender, tapi Blender 2.8. Nah, seperti ini. Nah, lalu ketika kalian klik seperti ini mark for installation. Saya seperti ini teman-teman. Nah nanti dia akan langsung install beberapa yang dibutuhkan di sini, termasuk library-nya teman-teman ya. Nah kalau di sini itu memang kita bisa mendapatkan fungsi layaknya kalau kalian itu cobain di komputer Windows ya teman-teman, karena memang ini kan di desktop ya, tidak di virtual machine. Di performanya mungkin akan berbeda gitu ya teman-teman, akan lebih bagus. Nah seperti itu. Jadi kalau kita bahas di Chromebook itu kan pakai terminal ya, kita install dan lain sebagainya. Ini bisa pakai Synaptic Package Manager kayak gini. Nah seperti ini teman-teman, Synaptic Package Manager. Jadi kita bisa langsung lihat yang ada di sini. Misalnya di sini udah dikurasi. Ini bagian editor, aplikasinya apa aja kayak gini teman-teman. Di sini kita bisa lihat. Kita bisa gedein ya, seperti ini. Coba deh kita gedein. Oke. Dan ini versinya ya, latest versinya. Aplikasi email kayak gini. Cuman ini memang kayak ke gabung ya. Font. Nah. Oke, ini KDE, libraries dan lain sebagainya teman-teman di sini. Oke, close. Nah, terus di sini tuh ada yang tak temuin ya di bagian ekstensi. Jadi kalau misalnya kalian pengen fungsi-fungsi khusus ya di luar ini yang default ya teman-teman, ini ada nih extension. Misalnya di sini kalian mau, katakanlah di sini kan ini kalau misalnya kalian klik seperti ini tuh, ini kayak nostalgia tampilan Chromebook yang lama ya teman-teman. Jadi seperti ini ya, di tengah langsung banyak kayak gini kan. Tapi kan sekarang untuk Chromebook sendiri kan dia pakai start menu ya teman-teman. Nah di sini pun juga ini ada ekstensi kayak gini teman-teman. Jadi kalau kalian itu biasa pakai itu, kita bisa aktifkan di application menu. Nah di bagian sini nih,
nanti dia akan jadi kayak gini. Yang KDE Plasma yang kemarin ya pas kita bahas di Ubuntu Studio itu kan dia juga udah kayak gini, kayak start menu lah kayak gitu. Walaupun ini kayak ada dualisme di sini dualisme ya teman-teman ya. Jadi ini ada activity kayak gini, yang mode kayak gini, dan ada yang mode kayak gini. Saya sama teman-teman, kalau ini kan tampilan yang seperti ini ya. Kalau ini kan tampilan yang seperti ini gitu ya teman-teman, kayak ada dualisme kayak gini di sini. Seperti itu, dan ini ada banyak banget yang kalian bisa aktifkan di sini ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, tiap aplikasi yang kalian buka itu biasanya kalau kalian klik pada bagian ini tuh ada pilihan nih di sini. Mau quit, show detail, extension kayak gitu teman-teman. Atau beberapa fungsi-fungsi seperti kalau membuat halaman baru, membuat apa new window kayak gitu kan. Di sini. Dari sekian banyak yang ada di sini tuh yang aku sorotin yang ada di atas ini sih teman-teman. Cuman itu aja. Terus selanjutnya di sini ini ada tampilan file manager Nautilus. Ya, ini Nautilus yang memang di Genome ya teman-teman, file manajernya si Genome kayak gini. Ini tidak asing ya. Ini 3.38.2 stabil teman-teman. Jadi memang yang kita install di Chromebook itu adalah Nautilus yang terbaru ya teman-teman ya di sini. Oke, yang ada di Debian seperti itu bro. Dan tidak jauh beda ya teman-teman di sini, termasuk yang ada di sini nih Windows Networknya sama ya teman-teman, sama persis ya, sama persis. Oke, selanjutnya di sini ada Firefox ISR. Nah, ini untuk browsernya ya, browser utamanya ada di sini nih. Oke, close. Ini kita dapat yang, nah ini Firefoxnya masih 102 ya. Ini yang terbaru sih. Nah, Firefox ISR Extended Support Release. Oke, alright. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk browser defaultnya. Oke. Ini kalian juga bisa ganti-ganti nih. Kayak gini misalnya enable tuh kan, ganti kan. Nah, di bagian sini sama ya teman-teman, kalian bisa new window atau show detail. Misalnya new window itu buat satu lagi teman-teman. Nah, seperti ini kalian juga bisa ini ya, tarik ya teman-teman ya di sini tuh. Nah, di bagian sini tuh ini bisa ditarik kayak gini teman-teman. Kalian klik ya, klik kiri, tarik ke sini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Terus ini juga sama, klik kiri, tarik ke sini. Jadi split screen ya teman-teman ya, seperti ini. Tinggal close kalau udah tinggal kalian close aja di bagian sini. Close. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu di sini itu ada LibreOffice. Kita akan lihat ya LibreOffice-nya yang ada di sini. Di bawahnya itu versi berapa? Klik. Oke. Nah, wow, lumayan cepat ya, cepet. Ini 7.0 teman-teman untuk versinya 7.0.4. Ini ada environment CPU thread 4 ya, i3 4. Ini Debian package-nya seperti ini. Oke, terus untuk yang kalau kita bisa akses di sini coba ya teman-teman di bagian Office. Wow, ya keren ya. Dan itu lebih terorganisir ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, kan lebih enak ya, lebih enak seperti ini ya teman-teman ya. Karena ini udah terorganisir dengan baik, grafik sendiri, terus untuk internet sendiri kayak gini, terus untuk Office sendiri kayak gini teman-teman, udah dikategorikan gini ya, enak. Dan Impress itu yang PowerPoint ya, kayak PowerPoint. Oke. Tuh kan, slide F5 deh, F5 sama ya, jadi buat slideshow. Close. Oke, selanjutnya di sini kita akan lihat lagi untuk ini ada yang tak soroti. Ini dia untuk aplikasi chessnya seperti ini teman-teman. Wow, kalau kalian mau bermain di waktu senggang tuh kan. Oke. Terus selanjutnya kita explore lagi di bagian sini tuh ada rhythm box. Nah, jadi untuk pemutar musiknya itu rhythm box ya teman-teman ya di sini. Oke, seperti ini ya. Kalau kalian lihat di sini rhythm box 3.4.4. Ini pernah tak bahas ya. Terus selanjutnya dari sini ini ada game kayak gini nih, Genome new game. Oke, 3 kali kuat. Ini game apa ya? Aku nggak paham nih gamenya. Terus ini ada kayak gini. Wow, ini game kartu ya. Namanya Clone Decay. Ya kayak di Windows ya, teman-teman. Solitaire. Aku udah lupa nih mainnya. Di sini ya. Oke, gini kan. Oh, nggak mau ya. Oke, seperti inilah ya. Terus selanjutnya ini Cheese. Oh, Cheese itu adalah aplikasi kamera teman-teman. Karena ini tidak tak pasangi webcam. Jadi di sini memang no device found. Ini bisa buat ngerekam video juga. Kita coba DJ Action 2 ya. Oke, kita udah pasang ya DJI Action 2. Di situ kita jadikan webcam dan sekarang kita akan cobain untuk yang tadi ya. Oke, aplikasi Cheese. Nah, ini dia Cheese.
Oke, kita lihat apakah ini kedeteksi. Dia nggak mau ya. No device phone. Oke, apakah harus di restart? Kayaknya aplikasi fotonya cuma ada itu doang deh. Oke, iya teman-teman, cuma ada itu doang. Coba preference. Oke, webcam device-nya kita klik. Oke, nggak mau ya. Oke, dia nggak mau teman-teman. Dia nggak mau nih, nggak mau nampil di sini. Gini deh, kita akan install OBS Studio ya di sini. OBS Studio, kita akan main langsung ke terminal di utilities. Nah, di sini ya, di bagian sini tuh ada kayak gini teman-teman. Oke, nah dia seperti ini ya teman-teman, jadi nggak bisa update. Nah, sekarang kita akan masuk ke root dulu untuk mengatasi ini. Seperti ini. Oke, kita masuk ke root ya, 1, 2, 3. Oke, seperti ini. Terus setelah itu di sini kita akan masukkan. Oke, kita pakai nano aja ya, kita edit di bagian sudoer-nya teman-teman. Nano etc. Oke, sudoer Oke, seperti ini. Kita akan tambahkan Rahma Cyber di sini, teman-teman. Nah, oke, kita akan tambahkan di bagian bawah ini nih, dekatnya root ini ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita tambahkan Rahman Cyber. Jadi sama ya, teman-teman ya. Itu all, pokoknya sama kayak gitu. Terus oke, kurung buka all, D2 all, oke, kurung tutup, terus all. Oke, sudah. Nah, ini kan udah ya, udah ini aja teman-teman. Setelah itu untuk menyimpannya ctrl-x. Oke, ctrl-x. Terus selanjutnya di sini kita exit ya. Huruf kecil. Exit. Nah, kita kan coba sekarang langsung sudo apt update. Nah, just 1 2 3 bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi kita sudah memperbaiki caranya tadi ya. Jadi kita perlu nambahkan itu tadi privilege ke itu tadi ke sudoers. Dan sekarang di sini kita sudah bisa menggunakan seperti biasa ya teman-teman. Oke, sudo apt upgrade. Sudo apt upgrade. Oke, nah segitu ya, kita download. Yes. Sayang sekali untuk tadi ya, untuk webcamnya di situ DJI Action 2 tidak mau ya teman-teman disambungkan ke sini gitu kan. Mungkin ada library yang belum diinstal teman-teman. Karena kemarin ketika kita coba di Chromebook gitu kan bisa kan. Dan ini nanti kita akan coba deh, kita coba OBS. Oke, sudah selesai teman-teman. Sudah selesai. Terus di sini kita akan langsung aja sudo apt install OBS Studio. Tapi ini OBS Studio yang lama ya teman-teman. Tuh kan, itu cuma 35 MB. Kita ya, jadi nggak jauh beda ya teman-teman ya. Jadi sama yang ada di lingkungan Linux Chromebook, right? Terus sudah selesai ya teman-teman, kita udah nambahkan OBS. Dia akan masuk ke mana ya OBS ya? OBS dia masuk ke ini dia masuk ke sound dan video. Kita jalankan. Nah, kalau di sini jelas ini bisa langsung ya teman-teman ya. Ini oke deh, next, cancel aja. Jadi kita bisa custom nanti. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan cobain langsung untuk webcamnya. Sekarang kita tambahkan di sini ya, plus kita tambahkan video capture. Oke, capture. Nah, bisa teman-teman. Oke, jadi ini langsung ya. Ini dari action kamera si DJI Action 2 teman-teman, dan dia bisa langsung ditaruh di sini. Alright. Oke, jadi dia kemungkinan sudah install modul. Coba kita akan coba aplikasi yang CIS tadi. Yang CIS tadi ini udah ditambahkan aja kayak gini teman-teman. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah settingannya kayak gini nih. Tuh kan,
no. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman, aku syutingnya kayak gini. Alright, kita close dulu. Terus di sini kita buka aplikasi Cheese yang tadi. Cheese. Nah, wah, ini kayaknya emang dari ininya sih, aplikasinya bro. Oke, di sini dia nggak mau muncul nih. Capture. Oke, nggak mau ya teman-teman ya. Alright, dia nggak mau. Oke, tapi yang jelas di sini bisa ya teman-teman. Udah berhasil ya teman-teman ya. Jadi kita udah berhasil. DJI Action 2 bisa kita gunakan di Debian Linux. Nah sekarang kita kan, aku tuh penasaran untuk ini ya, apakah webcam ya teman-teman. Kita akan cobain pakai webcam. Jadi webcamnya yang ada di komputer tak cabut dulu. Kita akan langsung cobain aja di sini. Oke, sudah. Ini sudah aku nyalakan. Nih kalau kalian lihat di sini. Oke. Tuh webcamnya udah ya, udah terhubung ke sini, teman-teman. Nah, ini dia, udah kehubung ya. Ini. Alright. Oke ya teman-teman, ini untuk webcamnya ya udah tak copot. Kita akan langsung aja cobain yang ini teman-teman. Kita cobain aplikasi, terus di bagian video ini Cheese. Tadi ketika DJI Action 2 nggak mau ya kedeteksi ya teman-teman. Kita klik. Wah, ternyata bisa teman-teman. Wah, tuh kan. Oh berarti kalau webcam biasa kayak gini dia bisa langsung ya teman-teman ya. Wow, keren ya. Berarti untuk masalah I/O untuk webcam dan tadi ya DJI Action 2 pun juga dia tidak masalah. Jadi untuk Linux ini sudah bisa oke ya teman-teman di sini ya. Nah, karena ini memang langsung dia dapat akses langsung direct ya teman-teman ya ke hardware utamanya gitu ya. Jadi tidak ada batasan sehingga dia bisa menjalankan kayak gini di Linux-nya, bro. Ya. Nah ini bedanya untuk yang ada di Chromebook sama ini gitu ya. Yang ada di Chromebook memang ada batasan gitu ya, sehingga tidak bisa. Dan kita juga udah coba kan, kita udah coba ketika kita itu jalankan pakai yang Chromebook tapi yang mode developer yang menghilangkan batasan kayak gitu bisa gitu ya, bisa. Oke, alright. Nah keren ya, ini bisa digunakan untuk streaming ini jadi kayak ringan banget ya. Kita akan coba untuk yang OBS deh, OBS yang tadi ya. Tadi kan kita coba untuk DJI Action 2, kita sekarang coba webcam. Kok nge-lag? Wow, nge-hang. Wah, crash ini teman-teman. Dia crash sih. Wah, nge-crash ini teman-teman nih. Jadi harus dimatikan. Wah, ini tepat habis kita ganti ke webcam ya teman-teman ya. Jadi ada semacam crash kayak gitu. Nah, ini langsung ya di Debian. Oke. Jadi langsung yang ada di mouse-nya ini, mouse sama ininya dia mati tadi, jadi nggak mau nyala. Oke, kita masukkan, kita masukkan dulu nih. Oke, kita mau coba OBS ya, malah nggak crash. Nah seperti ini teman-teman, dia langsung ganti ke OVG. Wah, dia delay banget teman-teman nih. Delay. Oke, tapi ini delay teman-teman. Frame rate kali ya, kita coba deh ini. Oh iya, frame rate-nya teman-teman. Jadi frame rate-nya tadi. Oke, nah sekarang udah enggak delay ya. Oke, ini untuk kamera ya, webcam. Oke deh, sudah. Coba ini langsung tak cabut ya teman-teman ya. Apakah akan nge-crash? Nah, ini udah tak cabut ya teman-teman ya. Udah tak cabut untuk webcamnya. Oke, kita hubungkan lagi ke sini ya. Oke, sudah ya. Bentar, ini sudah ya. Alright. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman untuk OBS. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan explore lagi. Terus kita tadi nginstal OBS langsung nginstal VLC. Nah, di sini teman-teman, soalnya tadi nggak ada nih VLC. Oke, dan sekarang di sini ada clocks. Ini jam ya teman-teman. Kita bisa add word. Misalnya di sini Indonesia. Indonesia add. Jadinya kayak gini teman-teman. Ini jam 10 ya, jam 10.51. Ini udah jam 11 nih. Ini ada alarm, ada stopwatch, timer. Wah, keren. Terus dokumen. Oke. Ini ada kayak gini nih. Oke, Sudoku, ini ada Sudoku juga, terus ada sound recorder. Sound recorder di sini juga ada. Terus
tag editor ya, tag editornya kayak notepad ya teman-teman. Jadi ini sangat simple banget. Di sini ada preferensinya kayak apa ya, editor font. Nah, ngatur fontnya ada di sini nih teman-teman ya. Oke. Terus selanjutnya kita ini ada apa ini plus. Wow, let's play. Play next. Oke. Oh, ular-ularan teman-teman. Wah. Kita yang merah ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan explore di bagian setting teman-teman. Nah, di sini ya. Tadi bagian setting ini yang juga penting. Bagian setting itu ada banyak sekali nih di sini. Network ada di sini nih teman-teman. Kalau misalnya kalian mau ganti-ganti ini, ada VPN, ada net proxy, terus ini ada Bluetooth. Kalau kalian itu ada modul Bluetooth dongle kayak gitu ya teman-teman. Di sini. Ini background. Wah, backgroundnya ada banyak banget teman-teman ya. Kita bisa ganti-ganti background ini. Ini backgroundnya ini sebenarnya bagus ya. Ini kayak Konoha, Naruto. Tapi identik ya teman-teman. Bentar, ini apakah ada kaitannya ya Debian dengan Naruto? Karena ini memang pelungkerannya tuh hampir mirip teman-teman. Wallahu alam ya. Kita bisa ganti biru kayak gini. Wah, keren ini ya. Ini kayak yang ada di Android. Ini kayak wow, gini ya. Keren sih. Oke. Terus ini yang tadi. Ini ada yang kayak gini, tuh kan? Aku ngeliat sekilas kayak gini kayak berada di Konoha, teman-teman. Nah, di sini, wah, gini aja deh. Ini kayaknya bagus nih, biru. Wah, enggak. Ini deh. Wah, Debian 10 tapi tulisannya ini. Kayaknya memang yang bagus yang ini, teman-teman. Beneran. Ini udah dipilihkan yang paling bagus deh. Ini yang tadi kan. Yang paling bagus nih. Oke. Terus ini ada notifikasi. Kalian bisa do not disturb kayak gini. Begini kalian bisa atur ya aplikasi yang bisa memberikan notifikasi. Di sini kalian bisa on off kan kayak gini, teman-teman. Seperti ya. Kalau kalian nggak pengen ini ada notifikasi, misalnya notifikasi update kayak gitu kan. Di bagian ini ada search. Nah, ini dia search, ada Twitter dan lain sebagainya. Kalian ngaturnya di sini nih di bagian search. Oke, ini untuk aplikasi ya teman-teman ya. Aplikasi yang ini. Oke, tapi ini nggak ada ininya, nggak ada informasi ukuran dan lain sebagainya, nggak ada. Tapi cuman kayak gini. Ini kalau kalian mau mematikan notifikasi bisa langsung dari sini atau yang tadi ya teman-teman. Ini ada privasi nih, privasi termasuk di sini ya. Ini untuk ngatur permission, perizinan. Kalian mau atur ini kamera aktif atau enggak, misalnya mikrofon kayak gini aktif atau enggak. Kalau kayak gini berarti turn off, kalau kayak gini turn on ya. Ini ada Thunderbolt ini ya teman-teman. Kalau kalian itu mau ke monitor eksternal ya, Thunderbolt ini misalnya kalian itu punya laptop yang dia mempunyai port misalnya Type C kayak gitu ya. Jadi untuk keluaran ya kayak di Chromebook kayak gitu ya, kan itu untuk keluaran grafiknya juga pakai Type C ya. Terus ini ada file history nih, kalian bisa atur di sini aktifkan atau kalian nonaktifkan. Ini ada clear history di bagian sini nih. Nah, ini temporary dan trustnya ada di sini nih. Kalian bisa empty trust, ini recycle bin ya teman-teman ya, termasuk temporary file. Ini juga kalian bisa langsung ini, jadi biar nggak penuh juga untuk harddisknya. Jadi kalau misalnya harddisknya penuh itu ya kalian bisa coba deh ini empty trust sama delete temporary files. Terus ini ada screen lock. Nah, ini dia. Jadi ini ada pengaturan screen locknya. Kalau misalnya kalian nggak ngapa-ngapain selama 5 menit, dia akan langsung ke ini, ke lock ya, screen lock, blank screen delay. Terus ini ada notifikasi ya, kalau kalian aktifkan berarti nanti akan ada notifikasi gitu ya. Terus di sini untuk bagian online account, wah, jadi ini ada online akun yang bisa kalian tambahkan, misalnya di sini dari Google atau Facebook atau Microsoft dan lain sebagainya. Kalian bisa tambahkan di sini ya, kayak kalau kalian itu main di Android ya, HP Android itu kan juga bisa nambahkan akun nih ya teman-teman ya. Sama teman-teman, tinggal kalian trust atau enggak ini, percaya atau enggak sama si Debian ini ya teman-teman. Terus di sini ada sharing. Nah, ini dia komputer name-nya ini Debian. Ini bisa kalian ganti ya, misalnya di sini kalian ganti jadi rahmancyber.net. Oke, seperti ini. Sudah. Terus di sini untuk bagian sound ini kalian bisa atur ini sistem volumenya global ya kalau sistem volume. Terus ini ada volume levelnya teman-teman. Kalian bisa tambahin levelnya juga. Oke, terus di sini ada outputnya nih. Kalian bisa outputnya kemana nih? Ke HDMI atau ke line out. Nah, seperti itu. Kalau ke speaker biasa line out ya. Ini kalian bisa balancing juga atau ke rack, jadi ke sisi kanan ini kan stereo atau ke sisi kiri ya. Kuping kiri, kuping kanan gitu ya. Input di sini teman-teman. Input kalau misalnya ada inputan ya teman-teman, misalnya mikrofon kayak gitu ya. Sekaligus kita coba untuk IO nya teman-teman ya. IO, input outputnya teman-teman. Nah, seperti ini barusan tak kasih ya, tak tancepin.
Ini dia teman-teman. Nah, oke, ini ya. Jadi ini aku tak tancapin mikrofon seperti ini. Oke, alright. Dan ternyata langsung kedeteksi teman-teman, ya langsung kedeteksi di sini. Dan ini kita bisa ngatur volumenya juga teman-teman. Ini ada alert sound juga di sini. Oke. Nah kita akan cobain. Nah ini dia sound record. Tes. Oh ini noise ya, nggak bisa. Ya jadi ini kan TRRS teman-teman. Jadi ini tuh TRRS teman-teman. Nah ini 3 ya teman-teman ya. Jadi ini kan yang ada di komputer ini kan dia misah mikrofon sama headphone. Nah jadi harus pakai TRS yang mikrofon aja gitu ya teman-teman. Gitu ya. Ini untuk yang input device. Terus ini untuk yang power ya teman-teman. Untuk power kayak gini. Ini ada power saving. Jadi kalau misalnya non-aktif, inaktif gitu ya, 5 menit di sini blank screen. Ini automatic suspendnya ya langsung teman-teman. Ini power button behavior suspend. Ini kalian bisa pilih power off ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pengen langsung mati komputernya gitu ya teman-teman. Kalau pas kalian nggak mengaktifkan apa-apa atau inaktif gitu ya, gitu bro. Jadi biar nggak buang-buang listrik. Di sini display ya. Nah ini bagian display karena di sini aku pakai 2, ada di monitor sama capture card. Jadi di sini ada 2 ya. Di sini bisa kita mirroring. Ya ini bayangkan aja kalau misalnya kita pakai proyektor ya teman-teman ya. Kita bisa mirror ya, jadi tampilannya itu sama kayak yang ada di komputer, atau kita pakai extend. Extend itu kita kayak menambah monitor lagi, jadi lebih luas gitu nantinya gitu bro. Seperti itu. Dan ini kita bisa atur resolusinya gitu ya teman-teman. Ini aku coba atur di resolusi 1368 ya. Ini sama ya, aspek rationya 16:9 karena agar ini kelihatan teman-teman. Soalnya kalau ini tak ubah jadi segini nanti kecil-kecil ya, di capture card juga nggak kelihatan bagus gitu ya teman-teman ya, ketika tak tampilin di video gitu ya teman-teman. Tadi akan kecil-kecil gitu ya. Kalau kayak gini kan dilihat di ponsel atau di smartphone kan ya masih oke lah ya. Terus di bagian sini ya, ini ada primary button, ada mouse dan lain sebagainya ini. Nah ini kalau misalnya kalian tangan kidal, ini kalian bisa ganti di sini nih, left right-nya ya teman-teman di sini. Ini kecepatan mouse-nya ya, semakin cepat ya semakin dia sensitif gitu ya. Semakin lambat dia semakin kayak berat gitu ya teman-teman mouse-nya itu kan. Paling normal ya tengah-tengah. Nah ini ada natural scrolling, jadi untuk scroll konten ya, biasanya kalau di web kalian baca-baca gitu kan. Terus di sini keyboard shortcutnya teman-teman. Nah kalian bisa pelajari di sini atau kalian bisa ngubah juga di sini ya keyboard shortcutnya. Ini press ESC untuk cancel ya teman-teman ya. Kalian bisa buat shortcut kalian sendiri di sini nih. Udah disediain ya teman-teman di sini. Ini ada printer nih. Nah kalau misalnya kita mau tampilkan ini unlock kayak gini 1 2 3. Jadi settingan printer, add printer. Nah seperti ini teman-teman. Nah karena ini nggak ada printernya yang ada di sini ya nggak bisa. Nanti bisa add sendiri. Nah ini beda ya dengan yang di Chromebook ya. Kalau di sini memang udah ada universal, jadi kemungkinan lebih banyak printer yang sudah disupport gitu ya. Terus di bagian sini ada removable. Ini kita bisa langsung autoplay atau do nothing ya teman-teman, atau ask what you do to do ya, apa yang harus dilakukan. Ini langsung tandanya kayak ini ya, run software. Ini ada color seperti ini. Terus ada region. Di sini kita bisa ganti ya, misalnya language-nya atau formatnya gitu ya teman-teman. Terus accessibility nih teman-teman. Nah yang misalnya high contrast kayak gini. Nah ini jadi kayak gini nih, high contrast ini nggak kelihatan banget ya. Jadi kelihatan kalau misalnya kalian pakai monitor. Soalnya ini pakai capture card, jadi nggak pakai kelihatan. Ini ada larger text, jadi tagnya itu besar kayak gini. Tuh kalian lihat. Ini ada cursor size-nya. Ini bisa diganti ya. Misalnya di sini yang paling besar nih. Oh iya, paling besar nih kayak gini teman-teman. Tadi yang nggak enak sih ya teman-teman, paling nggak ya seginilah ya. Nah segininya udah enak ini, kelihatan ya mouse-nya. Ini ada screen reader. Kalau misalnya di sini, nanti dia akan berubah jadi mode membaca. Terus di sini ada sound case. Wah, jadi kalau misalnya ditekan tombolnya, ini udah tak atur ke sini ya, ke HDMI. Tes. Front, left. Oke, kelihatan. Front, right. Nah, kedengeran ya. Front, left. Front. Oke, alright. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini lancar ya teman-teman ya, untuk masalah sound dan lain sebagainya. Oke, ini tadi medium off, sound case-nya kita off kan. Ini ada visual alert. Ini kalau diaktifkan kayak gini. Wow. Ada flash-nya. Di sini ada typing. Jadi kalau misalnya kalian pas ngetik,
ada screen keyboard, terus ada pointing, clicking dan lain sebagainya. Terus ini user ya teman-teman, untuk usernya, informasi usernya di sini. Nah di sini kan harus unlock ya teman-teman, kayak tadi ya, kayak di printer ini. Kalau udah di unlock nanti udah ini tinggal 1 2 3, jadi seperti ini. Nanti kalau misalnya kita kayak gini lagi, kita buka lagi udah bisa. Oke, ini default aplikasi. Di sini misalnya di web itu defaultnya apa, kalian bisa atur di sini nih. Karena ini hanya ada satu tok ya, berarti ini. Oke. Nah, sudah teman-teman. Di sini ada date and time ya, waktunya. Ini kita time zone-nya kita ganti ya, ganti ke Jakarta teman-teman. Karena tadi kita ngaturnya ke ini ya, USA. Oke, sekarang kita ganti. Nah, ini udah Jakarta nih, jam sekarang ya, 23.13. Oke, time formatnya kalian bisa atur AM atau PM. Nah seperti ini ya, ini berarti kan malam ya teman-teman ya di sini tuh. Nah ini about-nya ya. Nah ini device name rahmarebe.net. Terus memorinya di sini kebacanya 7,7 GB. Nah ini dia prosesornya ya teman-teman ya, i3 3220 3,3 GHz ya. Dan ini udah lama banget, cuman ya masih alhamdulillah ini bagus. Terus untuk ini grafiknya NVAB, terus di kapasitinya 120 GB, OS name-nya Debian GNU Bullseye, OS type-nya 64, terus genome versionnya ini teman-teman 3.38.5 dan windowing sistemnya Wayland. Terus ini untuk update-nya, software update-nya ada di sini nih. Ini up to date ya teman-teman ya di sini ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi ini tuh tadi kan ada ini di sini Synaptic. Ini juga ada software center di kayak software center kayak gini, seperti itu. Nah, ini teman-teman. Main server yang tadi kita atur ya. Gitu bro. Nah ini lebih kita bisa lihat ya, lihat langsung ini yang udah keinstall di sini ya, yang udah installed. Kita bisa lihat size nya teman-teman di aplikasi software ini. Oke. Nah jadi ini adalah upload software ya, ini software versi 3.38.1. nih aku kurang tahu apakah ini bisa diinstal di Chromebook ya. Oke, ini Genome kebanyakan yang udah keinstall, dan ini size-nya ya kecil-kecil ya, kecil-kecil teman-teman. Oke, explore, terus di sini ada audio video nih, misalnya di sini ya. Nah, wow, ini kan connect internet ya, tapi ya, jadi kita bisa lihat ikonnya. Wah, ada MuseScore kayak gini teman-teman. MuseScore ini aku suka banget, ini buat kita buat not balok kayak gitu. Ini ada LMMS, ini udah pernah kita bahas ya di Chromebook. Ini ada handbrake ya, handbrake. Nah kita akan praktekkan caranya install langsung ya, tinggal kita install aja kayak gini. Nah di sini 1 2 3 kayak tadi, authentic sudah, dan dia akan langsung install teman-teman. Jadi lebih praktis ya ketimbang di terminal gitu ya teman-teman. Udah langsung ini, langsung ke launch. Tuh, udah langsung keinstall teman-teman. Jadi lebih gampang ya. Itu kita nggak perlu ngetik-ngetikkan lagi. Ini udah graphical user interface gitu ya. Keren. Oke, seperti ini kita bisa langsung milih-milih nih yang udah sesuai, yang udah nampil di sini, yang udah keinstall gitu ya. Ini ada centang kayak gini teman-teman. Ya, wah ada banyak banget nih software-software yang ada di sini nih. Dan ini yang versi stabil ya teman-teman, yang stabil. Oke, alright. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita mau uninstall ya gampang ya, tinggal kita uninstall aja dari sini nih, remove. Kita akan coba remove ini deh, kita coba remove ya. Oke, untuk remove ini 1 2 3 misalnya kayak gini, authentic. Oke, sudah remove teman-teman, udah kehapus. Jadi segampang itu gitu ya teman-teman, segampang itu. Tinggal close. Oke, sudah. Nah, jadi kira-kira seperti itu tadi ya teman-teman ya. Jadi berbagai macam aplikasi, ini game tidak satu-satu ya, ini ada banyak sekali game soalnya di sini teman-teman. Oh, kayak gini ya. Wah, Igo ini teman-teman ya. Igo. Wah keren nih Igo nih. Ada Igonya teman-teman. Wah. Dulu aku sering main kayak gini nih. Online gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak yang ada di animenya gitu ya. Wah. You cannot move here. Oke. Wah malah jadi kebablasan. Oke, terus let's go to shopping. Oh ada 2 ya teman-teman ya di sini ya. Oh ini yang software update tadi ya teman-teman, berarti yang tadi ya software. Oke teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi keren. Nah terus ini ya untuk hard disk eksternal ya, SSD eksternal kayak gini bisa langsung masuk ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir untuk input output ini gitu ya teman-teman. Jadi ini udah oke. Oke, jadi untuk
external storage oke ya teman-teman. Dan di sini aku udah cobain beberapa ya. Jadi ini ada beberapa file yang udah aku siapkan. Ini kita bisa buka file JPEG kayak gini teman-teman ya. Terus untuk file PNG juga bisa langsung. Terus di sini ada file AVI ya, video AVI, dan di sini tampilannya seperti ini untuk AVI karena ini alpha channel. Jadi seperti itu. Terus di sini oke, di video ini ada LRF ya, LRF. Jadi kemarin kan kita uploadnya panjang-panjang beneran. Seperti itu teman-teman, dan itu lancar ya. Oke teman-teman, untuk video termasuk ini kayak gini. Wow. Oke. Terus untuk ini ketika kita membuka file zip, oke, ini udah langsung kebuka kayak gini teman-teman. Dan kita bisa langsung lihat, jadi lebih oke ya kayak gini teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan app image? Oke, app image ini yang udah aku siapkan ya. Ini ada Kdenlive app image, kita bisa run langsung. Oke, dan dia bisa langsung buka ya teman-teman ya untuk app image sendiri, karena ini udah permissionnya udah tak aktifin. Oke, seperti biasa ya teman-teman. Dan ini adalah Kdenlive app image di Debian teman-teman. Kita klik 2 kali buat gedein. Wah, ini nggak bisa digedein ya, gedenya bentar, ini maximize. Oke. Ini nggak ada ininya yang buat maximize ya. Nah, ini dia tampilan Kdenlive di sini teman-teman. Oke, nah terus ini kalau misalnya kita mau import video, apakah di sini dia bisa langsung? Oke, seperti ini. Wow, dia bisa langsung ya teman-teman ya. Ini ada transcode nih kayak gini. Jadi kalau misalnya filenya itu nggak match, ini dia akan transcode ya teman-teman, sehingga dia bisa langsung digunakan di sini gitu kan. Tuh kayak gitu kan. Ini masih di transcode ya teman-teman ya, seperti itu. Dan ini untuk tampilan audio, tampilan efek dan lain sebagainya, karena ini memang di komputer yang kalau dibandingkan dengan spek si Chromebook kita ya jauh ya, lumayan jauh, walaupun ini sama-sama ini malah lebih jadul. Untuk yang Chromebook kita kan ini baru 2018 kayaknya teman-teman untuk itu ya. Oke. Tapi kan ini udah i3 ya, core-nya lebih tinggi. Walaupun ini untuk virtualisasi ya bisa, cuman tidak maksimal. Oke, seperti itu bro. Tapi kalau untuk yang komputer, karena ini memang sistem operasi yang utama, jadi tidak kayak yang ada di virtual machine gitu ya teman-teman. Kita tidak butuh virtualisasi juga sebenarnya di sini ketika kita mau menjalankan sistem operasi yang utama kayak gini, karena bentuknya memang langsung dia natif, tidak virtual. Oke, nah ini udah transcode ya langsung. Terus di sini ini yang GiroFlow ya teman-teman ya. Oke, udah tak low. Nah, seperti ini teman-teman, ini GiroFlow ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menstabilkan yang si DJI Action 2 gitu ya di sini. Oke. Gitu bro, seperti ini GiroFlow. Oke ya, untuk app image juga oke teman-teman, jadi sama. Nah, ini untuk audionya saya seperti ini deh. Kita coba open with video ya. Terus yang tadi deh, kita coba untuk yang ini kan ada yang satunya lead box. Nah, ini musik. Oke, kita lihat apakah dia bisa langsung deteksi. Oh, dia bisa langsung deteksi teman-teman. Gak mau buat musik. Ini musik 3.36. Oke, dia nggak mau ya. Oke, kita akan buka pakai rhythm box deh. Nah, ini dia rhythm box udah ada di sini. Kita langsung drag and drop aja deh. Oh, nggak bisa ya. Kita perlu tambahkan ya preference playback music. Oke, browser musik open. Oke, close. Kita close dulu deh. Oke, sudah. Nah, harus diklik tadi ya. Dan sekarang kita coba deh. Oh. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi untuk masalah audio video sudah oke semua. Seperti itu teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembahasan kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bye bye.
power off.